Datam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Yang saya hormati Ketua KMAP, mohon maaf, KMAP yang ada di Kota Takengon, yang dirahmati Allah dan seluruh jajarannya. Mohon maaf, saya baru pertama kali ini, first time pertama kali datang ke KMAP. Wajar kurang ingat namanya. Dan yang kami hormati juga Ketua MUAN Aceh Tengah dan seluruh jajarannya, serta para guru, para ustaz, para tengku, alumni dayah, baik alumni Mudi ataupun alumni dayah lainnya, dan serta bapak-bapak semua, tengku-tengku, ibu-ibu yang sudah berhadir. Mudah-mudahan selalu senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita membuka pengajian MUAN. Dinamakan pengajian MUAN karena panitianya MUAN. Bukan berarti orang yang tidak termasuk dalam MUAN tidak boleh mengikutinya. Pengajian yang kita gelar atau kita laksanakan sama juga seperti pengajian-pengajian yang lain, yaitu membahas tentang persoalan-persoalan agama, baik yang berkaitan dengan masalah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf ataupun ilmu-ilmu yang lain. Dan oleh pihak panitia dalam hal ini MUAN, mereka telah meminta kami untuk membaca kitab Tanbihul Mu'tarim. Tapi karena ini berkaitan dengan menjelang Hari Raya Kurban, maka pada pertemuan perdana malam ini kita lebih fokus membahas tentang persoalan agama yang berkaitan dengan kurban. Namun sebelumnya, untuk mengambil keberkahan, karena ini permulaan, kita baca Fatihah sekali. Kita niatkan untuk para guru-guru kita, baik yang ada di Aceh Tengah ataupun di tempat yang lain, dan juga khususan untuk muallif atau ulama yang menulis kitab yang akan kita belajar nanti ke depan, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau salah seorang ulama yang di Mesir dan makam beliau di Mesir, dan beliau seangkatan dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Muhammad Ramli, sama-sama murid daripada Syekhul Islam Zakaria Ansari. Untuk mengambil keberkahan, kita niatkan Al-Fatihah pada Rasulullah, sahabat dan kepada seluruh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan khususan kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ala hadhin niyyah wa kulli niyyati shalihah ajma'in. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya perlu memperkenal sedikit apa itu MUAN. MUAN singkatan dari Muhibbin Al-Aziziyah. Kenapa kami membuat organisasi MUAN? Tujuannya untuk merangkul alumni yang keluar dari pondok tapi mereka tidak lama di pondok, alias alumni muda, alumni dayah, alumni muda yang merasa diri minder untuk bergabung dengan alumni tua. Maka kami membuat satu wadah khusus untuk mempertemukan dan merangkul alumni dayah. Jadi tidak mesti alumni Mudi, siapapun yang mereka cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama, cinta kepada dayah, mereka bisa bergabung dengan MUAN. MUAN bukan tujuan untuk politik, tapi hanya tujuan untuk merangkul, mengajak umat untuk cinta kepada ilmu. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, apa sabda Rasulullah? Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan batahlik.
jadilah kamu itu orang alim yang memiliki ilmu. Karena tidak semua orang sanggup jadi alim. Bisa saja karena faktor nasib, maka dia gagal jadi orang alim. Bisa saja karena memang tidak mendapat taufik dari Allah. Walaupun mondar-mandir, tukar pesantren ke sana ke sini, tetap dia tidak akan jadi orang alim. Bisa saja karena memang kurang ketertarikan untuk belajar ilmu daya. Karena tidak semua orang sanggup menjadi alim, maka Nabi memberi alternatif kedua, au muta'alliman, ataupun kamu orang yang ta'allum, belajar. Tidak semua Allah takdirkan menjadi bahagian dari santri. Ada yang mereka hanya senang belajar ilmu dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim. Disebut mustami. Mustami orang yang mendengar ilmu. Apa beda muta'allim dengan mustami? Kalau muta'allim itu orang yang memang mencurahkan kehidupannya dan waktunya untuk belajar ilmu ta'allum. Ta'allum itu kalau tunggu-tunggu yang pernah mondok di Dayah, pasti masih teringat dengan wazan takalluf. Takalluf dengan berupaya memaksa diri melakukan sesuatu dengan cara memaksa diri. Ta'allum itu wazan takalluf. Maka yang namanya muta'allim pasti harus punya juhdun. Punya juhdun artinya punya upaya yang luar biasa untuk belajar. Kalau orang datang hanya dengar ilmu sekilas atau datang ke majlis taklim, itu belum disebut muta'allim, belum disebut santri. Yang namanya santri itu memang orang yang mencurahkan waktu dan kesempatan dan umurnya untuk belajar ilmu. Dia harus ada takallufnya, ada alat belajar, ada kitab, ada pena, ada buku untuk mencatat ilmu. Itu namanya muta'allim. Kalau mustami, ya seperti kita hadir di majlis ilmu, dengar ilmu, mendengar ceramah, itu mustami. Kemudian Nabi juga berpesan, au muhibban, nah itu yang terakhir. Atau jadilah kamu itu muhibban, orang yang ada mahabbah, cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi kamu kelompok kelima. Apa maksud kelompok kelima? Dia bukan orang alim, bukan santri, bukan orang yang senang hadir majlis ilmu, dan juga tidak cinta kepada ilmu. Fatahlik, maka kamu binasa, kata Rasulullah. Jadi malim rohana ya buat perkaru rembut lah. Ana senang kurang ya buat lah. Maka kita membuat wadah mu'an ini sebenarnya untuk menyatukan agar umat ini tidak masuk dalam kelompok kelima. Minimal mereka masuk dalam kelompok mahabbah. Arti mahabbah memiliki rasa cinta dan memiliki rasa sayang kepada orang-orang yang belajar ilmu, kepada orang ahli ilmu. Itu niat membangun wadah mu'ad sebenarnya. Memang kenapa Al-Aziziyah? Sebenarnya cita-cita bukan hanya untuk Al-Aziziyah. Kami ingin membuat wadah yang bernama Muda Muhibbin Dayah. Cuman karena tidak mungkin mengajak semua dayah sebelum mengajak diri sendiri dulu, maka kami buat mu'ad dulu, mengajak orang-orang yang punya keterkaitan atau hubungan dengan Al-Aziziyah meskipun dia tidak pernah belajar di Samalanga. Nanti ke depan insya-Allah kita juga akan membuat muda yang berarti muhibbin dayah. Jadi arti muhibbin dayah orang yang pernah tinggal di Dayah, 1 bulan di Dayah, 1 minggu di Dayah, atau sama sekali tidak pernah di Dayah tapi dia cinta Dayah. Itu bahagian daripada muhibbin Dayah. Minimal kita masuk dalam sabda Nabi tadi. Yang terakhir au muhibban wala takun khamisan at-tahlik. Itu tujuan kita membuat mu'ad yang sebenarnya. Jadi tidak ada kaitan dengan persoalan politik. Mu'ad ini bukan untuk tujuan menyaingi ormas atau organisasi lain yang sudah ada, tapi kita hanya ingin merangkul dari bawah agar orang yang punya sedikit hubungan dengan Dayah, pernah tinggal di Dayah, menjadi partisipan untuk Dayah, pernah bersimpati untuk Dayah, agar mereka tidak keluar dari keberadaan mereka selama ini. Itu tujuan membuat mu'ad yang sebenarnya. Meskipun tunggu-tunggu mendengar di Samalanga ada partai politik, itu semua dibuat oleh orang tua kami di sana dalam rangka untuk supaya kalangan Dayah yang ingin berpolitik mereka memiliki partai, tapi bukan tujuan untuk pribadi. Ya, tamat deh. Buktinya membuat partai politik bukan tujuan untuk pribadi. Tidak ada satupun keluarga kami di sana yang
terjun dalam politik. Memang partai ada di Samalanga, tapi setelah dibentuk partai tersebut dilepaskan untuk pengurus, untuk orang-orang yang ingin berpartisipasi aktif dalam politik. Kami yang ada di pesantren sampai hari ini insya-Allah belum ada niat masuk ke politik. Maka kita membuat muat ini tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan politik. Murni hanya untuk bagaimana umat ini, meskipun mereka tidak pernah mondok, meskipun mereka tidak pernah menjadi bahagian aktif dari majlis taklim atau majlis ilmu, minimal mereka ada di barisan terakhir, iaitu muhibbat. Jangan sampai menjadi barisan kelima yang Rasulullah menyebut dengan fatahlik, maka kamu binasa. Itu sebenarnya hakikat membuat wadah mu'ad. Jadi untuk merangkul, bukan untuk tujuan apa-apa. Jadi bentuk nak pikirannya puka mu'ad lah. Mu'ad bin Jabal lah, entah dengar api. Jadi hanya niat sapu sebenarnya. Di kabupaten lain semua sudah ada, kecuali lintas barat selatan yang belum, karena kami belum sempat ke sana. Di Aceh Timur sudah 2 tahun lebih, Aceh Utara, PD sampai ke Banda Aceh sudah berjalan. Jadi silaturahmi orang pesantren, ya, cara silaturahminya melalui pengajian. Al-ilmu rahimun bainal ulama. Artinya al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menjadi rahim, hubungan kasih sayang sesama orang-orang ahli ilmu, sesama orang daya, sesama mantan santri, sesama alumni. Hubungan kasih sayangnya melalui ilmu. Kalau kita hanya nongkrong di warkop, ngobrol seharian di warkop, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaat, rasanya kurang tepat. Maka lebih baik silaturahmi kita walau sebulan sekali kita buat kajian. Minimal ada manfaat yang kita hasilkan untuk pribadi kita dan untuk orang lain. Kemudian kenapa memilih kitab Tanbihul Mu'tarin? Sebenarnya persoalan kitab bukan satu hal yang mesti, satu hal yang wajib. Karena di berbagai tempat pengajian mu'ad kitabnya bervariasi. Ada yang mengambil kitab Manhajus Sawi, ada yang mengambil kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ada yang mengambil kitab Hikam, ada yang mengambil kitab Tanbih, ada yang mengambil kitab Al-Mursyidul Amin. Terserah, itu kitab hanya pedoman saja. Adapun persoalan yang kita bahas dan kita kaji, terserah Bapak Tunku. Jadi kita hanya membaca kitab sebentar, nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan bertanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah agama. Jadi kitab hanya untuk pedoman dasar. Kemudian kitab yang akan kita pelajari nanti insya-Allah ke depan, karena malam ini kita mengangkat tema yang berkaitan dengan kurban. Kitab ini lebih banyak membahas tentang akhlak dan perilaku salafus saleh. Siapa mereka? Salafus saleh adalah tabi'in, sahabi, orang yang hidup dan menjadi saksi hidup langsung Rasulullah, melihat Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in dan tabi'in. 3 generasi disebut dengan salafus saleh. Kenapa kita penting mengetahui akhlak dan etika mereka? Karena mereka orang yang masih dekat dengan Rasul dan mereka hidup di zaman yang diakui oleh Rasulullah zaman terbaik. Di apa yang mereka jadikan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari, itulah cerminan akhlak yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah kita belajar kitab ini, karena di sini dihimpun semua akhlak salafus saleh. Meskipun nanti ada sebagian dari akhlak mereka yang disebut di sini yang kita merasa asing, karena generasi masa kita sekarang sudah membuang jauh-jauh akhlak tersebut. Sama sekali tidak lagi berprinsip dan berperilaku seperti mereka. Ada di antara akhlak mereka yang hari ini sama sekali orang sudah meninggalkannya. Banyak akhlak-akhlak yang seperti itu. Namun demikian kita tetap membaca apa yang ditulis dalam kitab ini. Minimal kita sadar dan tahu diri ternyata kita jauh daripada akhlak-akhlak yang diwariskan oleh mereka. Untuk selanjutnya, karena kita tidak membaca kitab, kita tunda untuk pertemuan bulan depan. Malam ini kita bahas tentang kaitan dengan kurban. Jadi saya awali dulu, kita pada malam ini sudah memasuki malam kedua Zulhijjah.
bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada 4 bulan haram. Bulan haram jelas Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ketika Allah menyebut bahawa Allah menjadikan bulan ini 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat tersebut disebutkan minha arba'atu hurum. Sebahagian daripada 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Makna 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Allah tidak menjelaskan mana saja bulan haram, tapi dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis. Maka hadis ini menjadi syarhul lil ayah, menjadi syarahan atau penjelasan bagi ayat adalah hadis. Nabi menjelaskan bahawa 4 bulan haram tersebut adalah bulan Rajab yang terpisah, iaitu sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kita sekarang berada di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 2 Dzulhijjah. Berarti kita sekarang masih dalam bulan haram. Di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan itu, Allah jadikan beberapa hari dan beberapa bulan yang memiliki keutamaan luar biasa. Sehingga saking luar biasanya utama bulan-bulan haram, Allah mengingatkan dalam surat At-Taubah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu menzalimi dalam bulan haram itu akan diri kamu. Oleh ulama tafsir menjelaskan bahawa makna jangan menzalimi diri dalam bulan haram, jangan melakukan maksiat. Karena maksiat dalam bulan haram, Allah lipat gandakan ganjaran siksaan dan hukuman sebagaimana Allah lipat gandakan ganjaran pahala kebaikan. Jadi bukan hanya amal kebaikan saja yang dilipat ganda ganjarannya, amalan kejahatan juga dilipat ganda ganjaran siksaan dan hukumannya. Dalam bulan haram tersebut ada juga hari yang lebih utama. Di keutamaan bulan haram itu keutamaan tersendiri. Di samping itu ada keutamaan yang lebih spesial lagi dalam bulan haram itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tepatnya di hari raya Kurban. Saking mulia luar biasa 10 awal Dzulhijjah, 10 pertama hari bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ash. Walayalin ash artinya 10 malam. Malam-malam yang 10. Maksud malam-malam yang 10 itu malam tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal 10. Itu maksud walayalin ash. Di antara keutamaan yang luar biasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, Nabi jelaskan dalam beberapa hadis yang diriwayat oleh sahabat. Ada hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashri. Artinya tidak ada satu amal saleh yang Allah lebih cintai melainkan amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Dibanding dengan jihad juga lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Apa jawaban Rasul? Walal jihad. Meski dibanding dengan jihad lebih utama 10 Dzulhijjah. Kecuali baru tidak lebih utama amalan saleh pada 10 Dzulhijjah, orang yang berjihad mengorbankan harta dan jiwanya tidak kembali lagi alias mati syahid. Tapi kalau orang yang hadir di arena peperangan tidak sampai mati syahid, itu masih mending, lebih bagus orang yang beramal saleh di awal 10 Dzulhijjah. Berarti baru talu urang beramal 10 awal Dzulhijjah, menyo urang mati syahid hana walihi. Punya sekedar hadir di arena peperangan selamat tidak syahid, itu masih lebih bagus orang yang beramal di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Umar yang mana memiliki redaksi yang sama, cuma ada perbedaan sedikit. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah menganjurkan fa'aksiru fihinna minat tasbih wat tahlil wat tahmid. Kamu perbanyak
dalam hari-hari 10 di awal Zulhijjah, iaitu melaksanakan membaca tasbih, tahlil dan tahmid. Kemudian ada riwayat lain, ada beda redaksi sedikit, disebutkan wa inna siyama yaumin minha la yu'addu bi siyami sanah. Puasa satu hari dalam 10 awal Zulhijjah tersebut berbanding dengan puasa 1 tahun. Kemudian wa qiyamul lailatin minha bi lailatil qadar, menegakkan malam, artinya ibadat di malam hari pada 10 awal Zulhijjah sebanding dengan ibadat malam di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar. Kita ibadat di 10 akhir Ramadan belum tentu pun dapat malam Qadar. Tapi ibadat di 10 awal Zulhijjah sudah pasti mendapat pahala yang sebanding dengan orang yang dapat Lailatul Qadar. Luar biasa keutamaan 10 awal Zulhijjah. Yang terakhir ada satu hadis lagi, riwayat Ibnu Abbas. Dalam hadis yang terakhir ini ada redaksi yang agak berbeda sedikit, di mana Rasulullah menyebutkan wal amalu fihin yudha'af sab'ami'ah dha'fin. Artinya beramal dalam 10 awal Zulhijjah Allah gandakan pahala 700 lipat gandaan. Jadi dari beberapa hadis tersebut jelas menunjukkan keutamaan yang luar biasa beramal saleh pada 10 awal Zulhijjah. Jadi ini adalah musim panen pahala, musim mencari keuntungan laba besar-besaran. Kalau untuk hal dunia kita tahu kapan waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kenapa untuk hal akhirat kita mengabaikannya? Allah sudah menjadikan masa, menjadikan waktu, kemudian Allah jadikan dalam bulan dan waktu-waktu tersebut waktu-waktu istimewa untuk kita dapat memanen pahala dan kebaikan yang luar biasa. Bersedekah, membaca tahlil, membaca zikir, salat dengan melaksanakan salat malam, tahajud, witir dan sebagainya, itu bahagian daripada ibadat-ibadat amal saleh yang kita lakukan di dalam 10 awal Zulhijjah. Maka dari sekarang kita berazam berbanyak amal saleh mulai dari sekarang, karena ini sudah masuk hari kedua bulan Zulhijjah. Kalaupun tidak sanggup memperbanyak amal kebaikan, hindari daripada melakukan kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu mendalimi diri kamu pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian di antara keutamaan dalam 10 awal bulan Zulhijjah yaitu keutamaan yang ada di malam hari raya, di mana banyak umat Islam sering mengabaikannya. Biasa kita malam hari raya sibuk dengan huru-hara, sibuk dengan bersenang-senang, dengan keluar makan-makan, jalan-jalan, lupa bahawa malam hari raya termasuk di antara malam-malam yang mustajabah doa. Ada 5 malam mustajabah doa. Pertama malam Jumat, kemudian malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban atau malam Bara'ah, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu malam-malam yang mustajabah doa. Dalam satu riwayat dijanjikan barang siapa yang menghidupkan malam tersebut, Allah akan menghidupkan hatinya ketika hamba-hamba yang lain dibutakan mata hati. Ketika orang lain buta mata hati, mati hatinya, gersang hatinya, maka kita akan Allah hidupkan hati kita saat orang lain mati hati. Itulah salah satu faedah dan keutamaan melaksanakan qiyamul lail di malam hari raya. Sekurang-kurang qiyamul lail dengan melaksanakan sembahyang insya berjamaah dan melaksanakan ibadat salat sunat ba'diyah insya, kemudian berazam akan melaksanakan jamaah subuh. Itu sekurang-kurang qiyamul lail. Yang penting malamnya beda malam lain lah. Karena qiyamul lail, pengertian qiyamul lail itu ibadat yang dikerjakan malam sesudah insya. Itu masuk dalam qiyamul lail. Maka rawatib ba'diyah insya qiyamul lail, salat sunat mutlak sesudah insya qiyamul lail, salat tahajud qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan qiyamul lail, salat witir qiyamul lail. Apapun salat yang dilakukan sesudah insya itu masuk dalam qiyamul lail. Cuma yang membedakan
tahajud itu harus ada tidur dulu. Kalau sebelum tidur tidak dinamakan tahajud. Tapi secara garis besar masuk dalam qiyamul lail. Apapun ibadat salat yang dikerjakan sesudah salat Isya itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Tasbih qiyamul lail. Apapun salat sunat tahiyat masjid bila dilakukan sesudah salat Isya itu masuk dalam qiyamul lail. Ada satu amalan yang lebih utama yang Allah syariatkan khusus di hari pertama Dzulhijjah atau di hari pertama hari raya Idul Adha, yaitu amalan ibadat kurban. Ini yang menjadi tema kita malam ini. Jadi kurban, arti kurban dari qaraba, kurban bermakna pendekatan atau mendekatkan diri. Jadi bukan kurban berarti korban. Ya, korban nak ilmu kan? Korban kekerasan, korban konflik, korban pemerkosaan, lain makna anda. Tapi ia bermakna korban arti kata sebuah ibadat yang Allah anjurkan dalam rangka menjadi media untuk pendekatan diri kepada Allah. Korban ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pensyariatannya semenjak masa Nabiullah Ibrahim. Itu pensyariatan kurban. Ini termasuk syar'un man qablana, syariat umat-umat yang sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Kurban yang berarti salah satu syariat yang Allah tetapkan untuk ajaran baginda Nabi Muhammad SAW punya definisi dan ketentuan tertentu dan punya waktu, termasuk ibadat yang memiliki waktu tidak boleh dikerjakan secara sembarangan. Ibadat ada dua macam. Ada yang Allah tentukan waktu, ada yang Allah beri kebebasan suka-suka kita. Contoh kurban itu punya waktu khusus, haji punya waktu khusus, salat fardu punya waktu khusus, tidak boleh dikerjakan di luar waktu. Apa hikmat Allah menentukan waktu khusus, apakah itu ibadat wajib atau ibadat sunat? Salah satu hikmatnya disebut oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, karena Allah tahu manusia memiliki sifat bosan dan menunda-nunda. Karena manusia ada sifat bosan dan suka menunda-nunda, ketika Allah menentukan waktu, bila di luar waktu itu tidak sah ibadat kita, maka dengan secara terpaksa kita akan memaksa diri untuk mengerjakannya dalam waktu tersebut. Tapi coba bayangkan seandainya Allah tidak menentukan waktu untuk satu ibadat. Misalnya subuh suka-suka kita, misal salat kapanpun. Bisa-bisa jam 1 kita belum salat subuh. Padahal sudah siang, sudah masuk waktu salat zuhur, tapi salat subuh belum kita kerjakan. Karena manusia ini suka menunda-nunda, suka menunda-nunda beramal, dan manusia memiliki sifat bosan dan jenuh. Maka Allah paksakan kita untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu pada waktu yang telah Allah tentukan. Sehingga senang atau tidak senang, rela tidak rela, kita dengan secara terpaksa harus mengerjakan amal ibadat tersebut. Kurban termasuk salah satu ibadat yang memiliki waktu tertentu. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan fasalli li rabbika wanhar, artinya salatlah dan berkorbanlah. Bila kita ingin berkorban di hari megang, karena di Aceh ada tradisi megang, hari ke-9 Dzulhijjah. Dan orang Aceh kenggalak pubut sifat tak 24 lut, bila pedas sifat tak memang belah 4 lut, baik 24 ni. Jadi ke si megang pi bejit, ke si kurban pi bejit. Tidak bisa karena belum masuk waktu. Masuk waktu udhiyah sesudah pelaksanaan salat Idul Adha. Oleh para ulama menyebutkan tidak mesti secara real harus ada salat. Seandainya di satu kampung kompak masyarakat tidak melaksanakan salat Idul Adha, kapan waktu masuk kurban? Setelah lewat waktu di mana dalam waktu tersebut memungkinkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha. Artinya bila waktu syuruk terbit matahari, kalau sekarang lebih kurang kira-kira jam 6.15 atau jam 6.20 matahari sudah terbit. Kita melaksanakan salat Idul Adha kira-kira memakan waktu 15 menit. 15 menit itu sudah termasuk kutubah umpamanya. Berarti ketika sudah lewat 15 menit dari
keluar matahari itu sudah masuk waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Meskipun di tempat tersebut tidak ada orang yang melaksanakan ibadat salat Idul Adha. Artinya berlewat wate yang dalam wate tersebut memungkinkan untuk salat Idul Adha, tapi tidak ada yang salat. Itu sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Kalau sebelum itu, misalnya malam raya resi hewan kurban, hanjit hansa. Tapi penyembelihan tersebut hanya menjadi binatang penyembelihan biasa, artinya halal dimakan karena disembelih dengan cara syar'i, tapi tidak menjadi udhiyah, tidak menjadi korban. Kemudian binatang yang dijadikan korban itu juga sudah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh kita membandingkan binatang yang lain. Dasi rusa 3 kiban, atau dasi glu, atau korban dengan ayam potong, atau burung puyuh, atau burung merpati. Itu tidak dibenarkan karena syariat sudah menentukan binatang yang dijadikan hewan kurban, jenis unta dengan segala macam jenisnya, kemudian sapi atau lembu dengan segala macam jenisnya, kemudian kambing, kibas ataupun domba dengan segala macam jenisnya. Itu saja binatang yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang lain tidak boleh. Ada mazhab Ibnu Abbas yang mengatakan boleh mengorbankan ayam bagi orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk membeli kambing misalnya. Itu pendapat tersebut oleh para ulama tidak dianjurkan untuk berpijak atas fatwa tersebut karena dianggap menyalahi dengan mayoritas ulama, dengan jumhur. Dalam mazhab 4 tidak ada yang membolehkan berkorban dengan selain 3 jenis binatang. Kemudian hukum berkorban tersebut bagaimana? Hukumnya sunat muakkad. Adapun untuk diri Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis, untuk diri pribadi Rasulullah wajib hukum berkurban. Adapun untuk umat hukumnya sunat. Ada beberapa ibadat yang berbeda antara baginda Nabi dengan kita. Termasuk contohnya tahajud untuk Rasulullah wajib, untuk umat sunat. Witir untuk Rasulullah wajib, untuk umat sunat. Termasuk kurban ibadat yang untuk Rasulullah Allah wajibkan, tapi untuk umat Allah sunatkan. Sunat yang disunatkan pada kurban terbagi 2 macam. Ada sunat kifayah, ada sunat ainiyah. Makna sunat kifayah, sunat yang dituntut secara kolektif, bukan secara personal dan individu. Itu namanya sunat kifayah. Sama seperti fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban yang dituntut oleh syariat, dikerjakan kewajiban tersebut secara kolektif. Kalau dalam istilah bahasa Arab, muhimmun yuksadu husuluh. Kalau kita pernah belajar kitab usul fikih, makna fardu kifayah satu perkara penting dalam agama yang dituntut supaya perkara tersebut ada yang kerjakan, tapi tidak melihat siapa yang mengerjakannya. Yang penting adanya berhasil, seorang bubuk-bubuk. Yang penting urang ka meninggalnya naso tajhid. Ada yang memandikannya, ada yang mengkafankannya, ada yang mensalatkannya, ada yang menguburkannya. Siapa yang lakukan terserah. Yang penting perkara-perkara tajhid tersebut terlaksana. Itu namanya fardu kifayah. Adapun sunat kifayah, satu perkara penting yang dituntut oleh agama dengan secara tuntutan sunat, bukan tuntutan wajib, tanpa memandang kepada individu yang melakukannya. Itu namanya sunat kifayah. Di antara lain contoh sunat kifayah, baca basmalah ketika makan. Kalau kita hadir di kenduri, itu tidak disunatkan baca semua. Cukup satu orang kepala rombongan baca. Tapi beraya kuimung baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung up aja. Nak baca ali. Yang sunat kifayah ke. Jadi sunat kifayah kurban bila orang yang memiliki keluarga, hukumnya sunat kifayah. Artinya salah satu anggota keluarga menyembelih binatang kurban, yang lain sudah gugur tuntutan. Itu namanya sunat kifayah. Tapi orang yang hidup sebatang kara, tidak ada keluarga, hidup sendiri, itu sunat ainiyah.
Kapan kurban itu hukumnya sunat? Apakah sunat ainiyah atau sunat kifayah? Ketika kurban tersebut bukan kurban yang kita nazarkan. Adapun kurban yang kita nazarkan maka menjadi wajib. Bedanya kalau kurban sunat boleh dimakan untuk sendiri, yang penting sebahagian dari daging ada kita berikan untuk orang miskin secara mentah. Karena wajib hukumnya. Wajib hukum membagikan kurban daging dalam bentuk mentah. Ini yang membedakan kurban dengan akikah. Kalau akikah dimasak dulu baru diberikan. Tapi kalau udhiyah wajib diberikan secara mentah. Kurban sunat berikan secara mentah. Ukuran dinamakan daging. Itu ubi palit jaro lah. Ubi palit jaro kau ken daging. Punya ubi tusuk sate nak ken lam. Tajuk ubi palit jaro daging mentah, yang lain kita masak semua. Itu boleh kalau kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tidak boleh. Kecuali setelah kita milikkan untuk orang fakir miskin, mereka yang memberikan lagi kepada panitia untuk dimasak. Ya pun kan dah masak hanjit, yang punya kurban wajib. Adapun akikah memang dianjurkan untuk diberikan sesudah masak. Praktek akikah masyarakat kita agak menyimpang sikit. Tapi hana sampai batu mendangsa. Karena anjuran dalam agama, akikah tersebut bukan mengundang orang, tetapi daging akikah yang sudah kita masak kita antar. Kalau bahasa kitab disebut baksu. Baksu punya terjemah bahasa Aceh bangkit. Kirim, utuh. Yang mana baksu? Mengutus, mengantar. Jadi daging akikah sesudah kita masak, kita antarkan ke orang yang ingin kita bagikan, terutama tetangga, kemudian kepada kerabat, saudara-saudara dekat. Diantar, bukan mengundang orang ke rumah kita. Ya si kambing dua boh, undang urang leher tu rumah apa je belabu, wang kuah. Atau enam rumpa. Kemudian le urang yang jak pun tinggal ini hana dami amplop hana jejak. Mengulang ke hana amplop ka kebek dajak hana pu dami. Jadi tanya tidak pegak kanduri, tidak berdepak bebu pu belabu. Kamu kauri. Karena tradisi bahasa sedekah jak bak kandurinya lepajan ka berlaku wallahu alam. Sebab nya kan urangnya mi hana tabam amplop handa jejak bak kanduri gop malih. Padahal aturan roy orang yang melaksanakan kenduri, apakah itu walimah perkawinan, walimah khatan atau walimah apapun, walimah safar, maksudnya dia ingin menyedekahkan sebahagian hartanya untuk syukuran, untuk mendoakan keselamatan. Bukan berarti kita mengharap bawaan dari orang yang datang. Ini ada undang urang ngejak rumah, yang nak gemai kado, nak gemai amplop ngejak. Maleh, tanya pipo rumah ada tanda kadang-kadang. Ya kan? Tanda nyo padum gemai bakdum. Tengah mengadati balah. Mak kamu nak cerita Tegi jak bakauri 2 buah amplop ke bu. Yang satu amplop ditaruh umpamanya 10,000. Satu amplop lagi 20. Jadi kalau sampai di sana makanannya memuaskan, kasih amplop 20. Kalau nanti makanannya mengecewakan, kasih amplop yang 5,000 atau yang 10. Jadi seolah-olah jak bakaurinya kalau lagi jak bawa warung. Kalau kita jak bawa warung ni nyepah makanan duk gudeh dia mahal bayar kan, yang nak dapat murah bayar. Jadi kadang-kadang tradisi yang berlaku dalam masyarakat kita kadang-kadang sudah keluar dari anjuran yang sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan masalah akikah, ada satu pemahaman masyarakat kita di lapangan karena memang kurang paham tentang ilmu bab akikah. Mereka menganggap seolah-olah mesti 2 ekor kambing kalau untuk anak lelaki. Untuk anak perempuan 1 ekor. Sehingga karena dia banyak relasi, banyak kawan, banyak teman, dia ngundang orang sampai 300. Sementara kambing cuma 2 ekor, mana cukup untuk orang 300 2 ekor kambing. Padahal 2 ekor kambing itu adna kamal. Mana adna kamal sekurang-kurang sempurna. Adapun akikah yang paling sempurna, tadi sekurang-kurang sempurna. Paling sempurna itu 7 ekor, bukan 2 ekor.
Ini yang harus kita beri pencerahan khusus untuk orang yang memiliki harta lebih. Bagi bapa ibu yang memiliki harta lebih, nak toko tabuh gang, yang tenan ni berdua boh kambing si, 7 boh kambing punya anak agam. Anik inang lagi sit. Anik inang sekurang-kurang sempurna 1 ekor. Yang paling sempurna 7 ekor. Sebahagian masyarakat beranggapan mesti 2 ekor. Seakan kalau lebih tidak sah. Ini pemahaman yang keliru. Jadi akikah itu sekurang-kurang sempurna 2 ekor, paling sempurna 7 ekor. Dan bisa diakikah dengan lembu. Akikah secara hukum banyak kemiripan dengan udhiyah. Udhiyah boleh dengan lembu. 1 ekor lembu pada posisi 7 ekor kambing. Akikah sama juga. Orang yang ingin menyembelih akikah secara sempurna 7 ekor kambing. Bisa juga diganti dengan 1 ekor lembu. 1 ekor lembu kita sembelih, kita undang orang 300 sampai 400 masih cukup. Lebih dari cukup. Daripada menyembelih 2 ekor kambing undang orang 300, pasti nanti yang kebagian kuah dengan bau panah, bau labu yang kebagian, atau nama rumput dia. Itu yang harus sering-sering kita sampaikan kepada masyarakat, apalagi yang memiliki kekayaan dan harta, agar mereka benar-benar menjalankan akikah bukan hanya dengan memotong 2 ekor kambing, tetapi dengan mengambil yang lebih sempurna, itu 7 ekor kambing. Berkaitan dengan masalah kurban tadi ada kurban yang hukumnya wajib. Kapan kurban itu baru wajib? Ada 2 kategori kewajiban kurban. Adakala dengan nazar, disebut kurban nazar atau bahasa Aceh kaoi. Adakala dengan ja'li. Makna ja'li, seseorang menjadikan binatang tersebut untuk sembelihan kurban walau dia tidak bernazar, itu menjadi wajib juga. Disebut dengan kurban ja'li. Ada 2 istilah dalam fikih. Ada istilah kurban nazar, ada istilah kurban ja'li. Ja'li dari ja'lun, makna ja'lun menjadikan. Sehingga dalam kitab Bajuri disebutkan contoh ketika ada orang sedang membawa seekor kambing, ada yang bertanya, mau kamu jadi apakan kambing tersebut? Dijawab oleh orang tadi, ingin saya sembelih untuk kurban, atau ingin aku jadikan untuk udhiyah. Itu dalam pandangan fikih sudah menjadi wajib kurban tersebut, tidak boleh makan lagi. Cuma yang menan hektar tidak belum kambing bakri. Dan orang demayang kupu ni tungku kambing, nak minta yang gak gede. Bila tak buat demayang. Ana itu minta pegah kurban kau wajib. Tahu kan? Pada zuhud, bila tak buat demayang. Tahu luru raya aku pegah tengah. Luru raya tengok pegah. Ana jauh orangnya. Bapak Ibu jangan merasa berkecil hati. Ada pandangan ulama lain dalam kitab Tufah disebutkan, bila ketika ada orang yang bertanya, mau diapakan kambing tersebut? Kita jawab, mau aku jadikan untuk kurban. Bila maksud kita hanya sekedar ikhbar atau memberi informasi pada orang, itu tidak lantas menjadi wajib. Tidak ada pandangan yang ulama seperti itu. Mami dah kala ibarat bajuri, tentang nampak saya, nama saya li. Asal kana orang demayang, kita pegahnya ke kurban langsung wajib. Tapi dalam Tufah ada penjelasan yang lebih memudahkan dan meringankan kita. Artinya maksud kitanya waktu kita pegah bagop untuk memberi informasi atau ikhbar yang hal langsung wajib. Mana ada yang bak orang ira ni puak kambing ni pasai. Ira ni puak kambing na orang tanya, mau diapakan kambing itu? Puna kauri kita nana, pu kauri kena merantau, pu kauri Aceh kalau tak kauri ke. Kauri kena melahirkan macam-macam kauri. Tasawuf untuk ke kurban. Yang maksud kita jawab untuk kurban apa, untuk supaya wajib atau sekedar memberi informasi? Kalau sekedar ikhbar memberi informasi tidak jadi wajib. Itu ada pandangan dalam fikih yang seperti itu. Yang kita ada ratnan. Sebab resiko mereka wajib hanya pajuh kurang mecut. Mandum harus tak sedekahkan kepada fakir miskin. Hanya pajuh kurang mecut. Tapi punya kurban yang sunat, yang bacut tabah regam, tak sedekah ke fakir miskin, yang lain mandum kedraw. Jika yang kurban sunat, yang kurban wajib kan,
anjing. Itulah membedakan antara kurban wajib dengan kurban sunat. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurban karena kurbannya adalah kisah yang awal mulanya dari kisah Nabi Ibrahim. Katanya kalian baca sejarah untuk katanya cok iktibar. Nabi Ibrahim watani laki ba Allah Rabbi habli minas salihin, ya Allah nabi kelun anak yang saleh. Ketika Allah nabi putra Nabi Ibrahim iaitu Nabi Ismail, watai putra Nabi Ibrahim iaitu Nabiullah Ismailnya karaya kadewasa, tapi Nabi Ibrahim tiba-tiba tuk perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pelajaran pertama, penting mendidik anak yang salih. Itu pelajaran pertama. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putranya Nabi Ismail, luar biasa kesalehan dan kepatuhan Nabi Ismail sampai pada tingkat mau dikorbankan beliau rela. Kira-kira kepatuhan anak tanya ke tanya nak tingkatnya. Nah anak tanya yang patuh dan taat ke orang isi tok tingkat gelake kau tak boleh orang isi siap. Ana. Ini pelajaran yang penting yang kita ambil, luar biasa pendidikan anak saleh. Pentingnya mendidik anak saleh sebagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putranya Nabi Ismail. Sampai-sampai Nabi Ismail ketika datang perintah melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan beliau rela. Sampai karena ketulusan dan kerelaannya Allah gantikan dengan kibas. Karena apapun yang kita miliki segala-galanya, tapi kalau kita tidak memiliki anak dan keturunan yang saleh, semua akan tidak berarti. Karena rezeki yang tertinggi melebihi rezeki harta adalah kesalehan anak. Kata salah seorang ulama Mesir, Imam Mutawali Asy-Sya'rawi, kata beliau, rezeki itu ada 4. Rezeki yang paling rendah, yang sering orang memperebutkannya, sering orang rela bertengkar hanya karena rezeki tersebut. Sering orang mau memutuskan hubungan persaudaraan karena rezeki tersebut, rezeki yang namanya harta. Al-malu itu adnar rezeki. Rezeki paling rendah itu namanya harta. Di atasnya afiah. Apa makna afiah? Afiah keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Orang punya harta banyak, tapi dia tidak pernah merasa ketenangan dalam hidup. Kira-kira berguna hartanya? Bermanfaat hartanya? Dapatkah dia merasa ketenangan dalam hidup ini meskipun dia memiliki harta yang banyak? Samalangan aja mun wate bambalun ja SMP tahun di kurung puluhan. Otengan na sira urang kaya geblo moto Mercedes, mobil sedan merek Mercedes. Jangankan di Samalanga, di Biren pun belum ada yang menggunakan mobil sedan Mercedes. Tapi karena rumah beliau tidak memiliki garasi yang tertutup, akhirnya beliau parkir kendaraan mewah tersebut di teras. Di samping teras ada lorong, sering lalu lalang anak-anak kecil. Karena beliau merasa tidak nyaman, tidak senang batinnya memarkir mobil di tempat tersebut, akhirnya sampai beliau tidur dalam mobil saking was-wasnya. Tidak sampai sebulan mobilnya dijual karena dia tidak mendapatkan ketenangan dengan memiliki mobil mewah. Ternyata harta itu bukan rezeki paling utama. Lebih utama afiah daripada harta. Afiah itu keselamatan hidup, kesejahteraan hidup, ketenangan hidup, itu namanya afiah. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, man asbaha minkum, kata Nabi, siapa yang masuk waktu pagi daripada kalian, aminan fi sirbih, dalam keadaan merasa aman di lingkungannya.
indahu qutu yaumih. Di sisinya ada makanan pokok yang dia butuhkan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian afian, mu'afan fi jasadih, sehat tubuhnya. Faqad hizat lahu ad-dunya bi hadzafiriha. Artinya orang yang ketika masuk waktu pagi dia mu'afan fi jasadih, tubuhnya sehat, kemudian aminan fi sirbih, lingkungannya aman, indahu qutu yaumih, di sisinya ada makanan yang dia butuhkan, orang tersebut seolah-olah telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Jadi orang bahagia itu dalam kacamata agama simple. Yang penting bangun pagi dia ada sarapan yang dia makan, tubuhnya sehat walafiat, lingkungannya aman, selesai. Itulah orang yang bahagia. Coba bayangkan masa konflik. Jam 10 kita belum berani keluar. Kadang-kadang sarapan terpaksa dijamak dengan makan siang. Bukan hanya salat jamak, sarapan juga dijamak. Tubuh tidak sehat, mau ke rumah sakit tidak berani. Sekarang kondisi negara kita alhamdulillah dalam keadaan aman. Walau memanas suasana politik, tapi masyarakat secara umum masih dalam keadaan tenang dan aman. Orang yang memiliki 3 perkara tersebut, kata Nabi, orang tersebut seolah-olah telah diberikan seluruh nikmat dunia. Berarti artinya apa? Harta itu bila dibanding dengan afiah, kesehatan dan kesejahteraan hidup, lebih tinggi kesejahteraan hidup bila dibandingkan dengan harta. Orang memiliki harta yang banyak, tapi ketika segala sesuatu tidak bisa kita beli. Masih ingat kita ketika masih berlaku lockdown waktu corona. Orang punya harta banyak, tapi mau kita apakan harta tersebut? Mau kita bawa ke mana harta tersebut? Artinya afiah ini lebih tinggi daripada harta. Kemudian rezeki yang paling tinggi daripada afiah adalah salahul abna, kesalehan anak-anak. Orang memiliki harta yang banyak, kemudian memiliki kesehatan yang prima, tetapi anaknya bandel. Anak kalau bahasa Aceh lagi anak panah glu, atau lagi anak batai kera. Anak tidak menuruti orang tua. Anak tidak sesuai seperti harapan orang tua. Adakah orang tuanya merasakan bahagia? Pasti tidak. Darah daging anak sendiri berlawanan dengan orang tua. Apa arti punya harta banyak? Apa arti punya kesehatan yang prima? Tapi ada satu rezeki yang lebih tinggi lagi, iaitu ridha Rabbil Alamin, mendapat ridha Tuhan sekalian alam. Kita hidup prima, hidup sehat prima, kemudian memiliki harta dan kemewahan yang luar biasa, isteri yang cantik, anak-anak yang turut dan patuh, tetapi Allah tidak riza kepada kita. Itu semua tidak berarti. Maka rezeki yang paling tinggi dan paling sempurna adalah ridha'u Rabbil Alamin, mendapat ridha Allah Tuhan sekalian alam. Di bawah itu kesalehan anak, di bawah itu afiah, di bawah sekali rezeki yang namanya harta, yang selalu kita minta pada Allah, rezeki yang paling bawah sebenarnya. Itu yang sering kita perebutkan. Itu yang sering diributkan orang, rezeki yang paling bawah. Jarang orang meminta rezeki paling tinggi, iaitu ridha Tuhan sekalian alam. Itulah kira-kira berkaitan dengan masalah pentingnya mendidik anak-anak yang soleh. Karena semua tidak akan berarti tanpa memiliki anak yang soleh. Dan ketahuilah bahawa salah satu amal jariah yang tetap mengalir meskipun kita sudah masuk kubur adalah waladun salih, anak yang saleh. Harta yang kita miliki tidak akan berarti tanpa kita pergunakan pada jalan-jalan kebaikan. Tapi anak yang saleh itu akan menjadi investasi terbesar buat kita untuk akhirat. Meskipun kita sudah masuk kubur, akan terus mengalir pahala dan doa-doa daripada anak yang saleh. Kemudian apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Bahawa dalam hidup di dunia ini tidak luput daripada yang namanya ujian. Orang sekaliber Nabi, orang sekelas Nabi pun diuji Allah. Tidak ada manusia yang lepas, tidak ada manusia yang terbebas daripada ujian dari Allah.
Maka ujian yang datang dari Allah itu jangan serta-merta diartikan sebagai hukuman. Bagaimana kita membedakan ujian atau bala yang lazim disebut oleh masyarakat kita, bala atau musibah, apakah itu adalah bentuk hukuman dari Allah atau pengangkatan derajat? Oleh salah seorang ulama sufi yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau membedakan dengan 3 perbedaan. Ketika datang satu musibah atau bala membuat kamu semakin jauh daripada Allah. Ada orang ketika datang musibah, biasa dia banyak mengeluh dan membuat dia stres, trauma, sehingga jauh daripada ibadat, jauh daripada Tuhan. Itu adalah hukuman Allah di dunia sementara waktu sampai dia mendapatkan hukuman di akhirat. Jadi kalau datang bala atau musibah tidak membuat kita sabar, tetapi sebaliknya membuat kita berkeluh kesah, membuat kita semakin jarak dan jauh daripada Tuhan, itu bala itu adalah hukuman Allah. Itu cara membedakan. Di bala yang turun di satu desa, tetapi beda-beda hakikat bala tersebut tergantung orangnya. Di desa tersebut misalnya ada 100 warga. Belum tentu yang dihadapi oleh si A sama dengan yang dihadapi oleh si B. Bala yang dihadapi oleh si A, dia menghadapi dengan penuh kesabaran dan dia lewati ujian tersebut dengan mensyukuri nikmat Allah dan bersabar atas setiap musibah. Itu untuk si A bukan hukuman, tetapi adalah kafarah, penebusan dosa. Bala bila kita sikapi dengan kesabaran, itu namanya bala tersebut penebusan dosa. Adapun bala bila kita sikapi dengan ridha, itu namanya irtiqa atau irtifa, untuk mengangkat derajat. Siapa yang sanggup menyikapi bala dalam bentuk ridha? Para nabi dan rasul dan para wali. Kalau orang mukmin biasa, paling sanggup dia hadapi bala dengan bersabar. Tidak ada orang yang menghadapi bala dengan ridha. Karena ridha tersebut baru datang setelah adanya mahabbah. Seorang isteri rela dicubit suami karena dia ada mahabbah, cinta kepada suami, tidak marah ketika dicubit suami. Begitu juga sebaliknya. Seorang isteri meskipun dipukul oleh suami dengan pukulan manja, dia rela walaupun merasakan sakit karena ada mahabbah. Seseorang baru rela, ridha, rela menerima apapun bentuk ujian dan cobaan dari Allah ketika dia sudah memiliki mahabbah kepada Allah. Siapa orang yang memiliki mahabbah luar biasa kepada Allah? Para nabi, para rasul dan para wali. Tidak dimiliki oleh orang mukmin biasa. Orang mukmin biasa paling-paling dia sanggup bersabar ketika menghadapi musibah. Tapi banyak juga kadang-kadang ketika datang musibah dan bala, kita menyikapi dengan berkeluh kesah, dengan trauma, stres, sampai ada yang bunuh diri ketika menghadapi ujian dan bala. Ini adalah bentuk hukuman Allah, bukan ujian. Karena yang namanya ujian harus sama juga ujian sekolah. Ujian sekolah itu diberikan hanya untuk orang yang sering belajar. Orang tidak pernah belajar, nama pun tidak ada di sekolah, mungkin ikut ujian karena tidak pernah belajar. Ujian itu hanya Allah berikan kepada orang mukmin yang bertakwa. Orang yang tidak pernah salat, tidak tahu ke mana arah kiblat, tidak mengenal Tuhan, itu bukan ujian namanya, tapi itu hukuman, ukubah. Di bala itu ada 3 kategori. Ada yang hukuman, ada yang ujian, ada yang bentuk pengangkatan derajat. Itu hanya diberikan kepada para nabi dan para salihin. Maka karena itu kita harus sadar bahawa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari yang namanya ujian. Malah pernah saya membaca satu hadis riwayat Imam Tabrani yang artinya ketika Allah tidak mendapatkan pada seorang hamba